Selamat siang Permisa, kembali di program berita terkini. Pasar publik kembali dikejutkan oleh kasus korupsi yang menyasar sosok muda Nur Afifah Balqis yang disebut-sebut sebagai koruptor termuda dalam sejarah Indonesia. Ia telah divonis 4 tahun 6 bulan penjara, 1 denda 300 juta subsidiar, 4 bulan kurungan. Jauh lebih ringan dari tuntutan 6 tahun yang diujukan oleh jaksa. Reporter kami telah berada di lokasi. Berikut laporannya. Sidang perkara tindak pidana korupsi nomor 123 pidana khusus tindak pidana korupsi tahun perkara 2025 Pengadilan Negeri Jakarta. Di Pengadilan Tipikor Samarinda dengan terdakwa Nur Afifah Balqis resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum silakan bacakan dakwaan terhadap terdakwa. Yang mulia, terdakwa Nur Afifah Balqis lahir 1997, saat ini menjabat Bendahara Umum Divisi Partai Demokrat Balikpapan. Didakwa sebagai pihak yang menyimpan dan mengelola uang suap sebesar 5,7 miliar yang diterima oleh Bupati Penajam Pasar Utara, Abdul Ghafur Mas'ud, terkait proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di daerah tersebut tahun anggaran 2021-2022. Dakwaan berdasarkan pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan pasal-pasal terkait lainnya. Perbuatan ini merugikan keuangan negara serta melanggar norma hukum. Terdakwa, apakah Anda mengerti dakwaan tersebut? Ya, Yang Mulia, saya mengerti. Namun saya mohon kesempatan untuk menyampaikan pembelaan karena ada hal-hal yang ingin diperjelas. Baik, penasihat hukum silakan mulai dengan pembelaan. Yang Mulia, klien kami mengakui bahwa ada dana yang dimasukkan ke rekening atas namanya dan barang bukti uang tunai dalam koper. Namun kami keberatan atas beberapa hal. Yang pertama, kompleksitas perintah dari atas. Klien kami hanya menjalankan tugas sebagai bendahara atas instruksi dan koordinasi partai dan pejabat berwenang. Yang kedua, besarnya tuntutan lebih tinggi dari fakta pertanggungjawaban yang bisa dibuktikan. Yang ketiga, banyak dokumen yang menjadi bukti tetapi beberapa masih bersifat tidak langsung atau indirect, sehingga kami mohon agar bukti diperiksa secara mendalam. Selain itu, klien kami menyesal dan berjanji akan memperbaiki. Ia juga masih muda saat kejadian dan secara sosial dan ekonomi tergolong dalam kelompok yang belum mapan, sehingga kami memohon pertimbangan keringan hukumannya. Saksi 1, Auditor Hasan dari Badan Pemberantas Korupsi, dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Terima kasih Yang Mulia. Dari audit yang kami lakukan, terdapat aliran dana suap yang dikelola oleh terdakwa melalui rekeningnya. Total uang yang diamankan antara lain 1 miliar secara tunai di koper, serta 447 juta saldo rekening. Dan sejumlah proyek dilaporkan dibayar penuh, tapi pelaksanaannya di lapangan tidak sesuai. Apakah saudara menemukan bukti bahwa terdakwa Nur Afifah menandatangani atau menyetujui permintaan dana itu? Ada dokumen internal partai dan laporan keuangan yang menunjukkan bahwa terdakwa menerima laporan dari orang kepercayaannya. Dan ada bukti transfer ke rekening atas namanya. Saksi, apakah saudara menemukan bukti tertulis yang jelas bahwa terdakwa mengetahui seluruh proyek yang kemudian terjadi penyalahgunaan? Iya, sebagian dokumen menunjukkan komunikasi via email dan chat antara terdakwa dan pejabat proyek. Saksi 2, Nisbu Hadi, kontraktor rekanan, dipersilahkan. Yang Mulia, saya mengumpulkan uang dari beberapa kontraktor atas perintah Bupati dan diminta menyerahkan ke Nur Afifah. Saya menyerahkan uang tersebut secara tunai dan terdakwa menampungnya. Saya juga diperintahkan untuk menyerahkan sebagian via rekening. Apakah Anda pernah melihat terdakwa menolak perintah itu atau mengajukan keberatan? Tidak, saya tidak melihat ada penolakan. Nis, apakah ada imbalan atau tekanan untuk melakukan hal itu? Saya merasa tertekan karena jika tidak melaksanakannya, mungkin proyek saya terancam tidak diterima. Saksi 3, Rina Bendahara Instansi, dipersilahkan.
Saya mengurus administrasi proyek dan ketika ada dana suap, sebagian dana terlihat masuk rekening atas nama terdakwa. Saya tidak melihat secara langsung terdakwa menginstruksikan untuk uang suap, tapi dia menerima laporan dari bawahannya. Menimbang bukti-bukti audit dan saksi, unsur tindak pidana korupsi sudah terpenuhi. Ada penerimaan suap, pengolahan dana oleh pihak yang bukan seharusnya, dan adanya kerugian negara. Meski terdakwa masih muda, usia tidak dapat membebaskan dari tanggung jawab hukum. Ya, faktor penyesalan, memasukkan uang pengganti jika ada, serta kerjasama dalam penyelidikan bisa menjadi pertimbangan meringankan. Dari aspek keuangan, kerugian negara nyata. Angka rupiah 5,7 miliar adalah total suap yang dilibatkan. Barang bukti berupa tunai, rekening, dan bukti proyek yang dilaporkan tetapi tidak terrealisasi secara fisik mendukung estimasi kerugian. Yang mulia, dengan semua fakta dan bukti yang terbukti, kami menuntut hukuman penjara selama 6 tahun dan denda 500 juta, serta uang pengganti sesuai jumlah kerugian negara, dan agar terdakwa tidak dibebaskan bersyarat sebelum mengganti kerugian. Kami mohon hukuman yang adil, mempertimbangkan usia terdakwa, peran struktural, dan kerjasama selama persidangan. Kami juga berharap majelis mempertimbangkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan. Setelah mempertimbangkan semua keterangan saksi, ahli, dan pembelaan, majelis hakim memutuskan. Terdakwa Nur Afifah Balkis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa. Menjatuhkan pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan, denda sebesar 300 juta rupiah dengan ketentuan subsidiar 4 bulan kurungan. Menghukum untuk membayar uang pengganti sebagian dari hasil suap sesuai ketentuan. Hari ini Pengadilan Tipikor memutus Nur Afifah Balkis bersalah dan divonis 4,5 tahun penjara ditambah denda. Publik menyoroti perbandingan ukuran hukuman dengan tuntunan dan konteks usia serta posisi politiknya muda. Apakah ini cukup sebagai efek jerah?